Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Amalsyah dengan NIM C2401211056. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis makanan ikan dan kebiasaan makan ikan. Jadi apa sih itu makanan ikan? Jadi makanan ikan itu adalah organisme ataupun bahan atau zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Jadi makanan ini sangat penting untuk pertumbuhan ikan. Dan juga apa sih itu kebiasaan makan ikan? Jadi kalau kebiasaan makan ikan adalah tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makanan. Lalu ada juga saat-saat ikan aktif mengambil makanan dalam 24 jam, itu disebut sebagai feeding periodicity. Jadi tipe-tipe makanan ikan yang bisa kita temui di alam contohnya adalah ada plankton, bentos, nekton, dan juga detritus. Berdasarkan jenis kelompok makanannya, ikan dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu ada ikan herbivora, ada ikan karnivora, dan juga ada ikan omnivora. Selanjutnya, jadi makanan ikan itu ada 4. Yang pertama adalah makanan utama. Jadi makanan utama adalah makanan yang paling besar ditemukan di usus ataupun lambung ikan. Yang kedua adalah makanan pelengkap. Jadi kalau makanan pelengkap itu jumlahnya sedikit ditemukan di lambung ataupun usus ikan. Selanjutnya ada makanan tambahan. Jadi kalau makanan tambahan ini lebih sedikit dibandingkan dari makanan pelengkap. Lalu yang terakhir adalah makanan pengganti. Jika makanan utama itu tidak ditemukan, jadi ikan akan makan makanan pengganti. Lalu selanjutnya kita melakukan praktikum tentang makanan ikan. Jadi yang pertama kita mengambil sampel usus dan lambung dari ikan layang. Lalu kita ambil sampelnya, kita letakkan ke dalam cawan Petri. Sesudah diletakkan di cawan Petri, kita timbang bobot lambungnya terlebih dahulu. Setelah bobot lambung kita timbang bobotnya dan kita catat datanya, lalu kita tambahkan usus ditambahkan, dan lalu ditimbang bobot usus dan lambung secara bersamaan, lalu datanya dihitung berapa sih bobotnya. Setelah itu kita diletakkan ke cawan Petri, lalu diburai. Kita dikeluarkan isi dari usus dan lambung. Lalu setelah itu kita timbang berapa isi dari lambung tersebut. Setelah ditimbang, lalu isi usus juga ditimbang. Lalu selanjutnya kita dari isi perut lambung tadi itu kita bisa teliti kan dari John Petri. Ini isinya ada sisa makanan dari ikan layang itu apa? Mungkin ada crustacea, ada nekton, ada ikan-ikan kecil. Jadi yang ditemukan pada lambung ikan layang tadi kebanyakan adalah sisik ikan. Jadi ikan ini memakan ikan kecil lainnya. Jadi untuk menganalisis di mikroskop, kita gerus dulu terlebih dahulu sisik tersebut dan isi-isinya agar mudah dimasukkan ke dalam syringe ya. Ke dalam pipet tetes. Lalu setelah digerus, kita letakkan di kaca preparat. Setelah diletakkan di kaca preparat, sampel tadi sekitar 1 atau 2 tetes, tutup menggunakan cover glass. Lalu siapkan mikroskop dan kaca preparat diletakkan di meja preparat. Lalu kita analisis menggunakan mikroskop, kita teliti apa saja yang ada di dalam sampel isi lambung ikan tadi. Lalu kita menemukan ada rotifera, ada sisik ikan, dan ada yang menemukan crustacea dan lain-lain. Lalu kita foto isi lambung tersebut dengan 3 kali ulangan dan juga 5 layang pandang. Setelah kita foto, kita amati apa saja isi dari
isi perut, isi lambung ikan tersebut. Kita catat semuanya di dalam sheet, lalu kita masukkan gambar tadi, gambar yang kita foto tadi juga kita masukkan ke dalam sheet data. Setelah itu kita rapikan peralatan-peralatan yang sudah kita pakai, kita cuci dan kita bersihkan, kita keringkan menggunakan tisu. Setelah itu semua dilakukan, kita rapikan kembali. Lalu seperti biasanya setelah praktikum kita melakukan evaluasi agar praktikum kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Setelah itu semua selesai, praktikum pada hari ini sudah selesai, kita bersiap-siap untuk pulang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi makanan ikan dan juga tentang praktikum pada hari Kamis. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.